Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Salsabila, third semester Informatic and Engineering Study Program. Here I will explain the material entitled Protect ID and Other Legal Issue for Entrepreneur. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang melindungi ide dan masalah hukum lainnya bagi pengusaha. There are several points in the material that I took. The first, to identify and distinguish intellectual property asset of a new venture including software and website. 2. To understand the nature of patent, the right they profit, and the filing process. 3. To understand the purpose of a trademark and the procedure for filing. 4. To learn the purpose of a copyright and how to file for one. 5. To identify procedures that can protect a vendor's trade secret. 6. To understand the value of licensing to either expand a business or start new ventures. 7. To recognize the implication of a new legislation that affect the board of directors and internal auditing process for public companies. 8. To illustrate important issues related to contracts, insurance, and product safety and reliability. Go into the material. Yang pertama, ada apa sih kekayaan intelektual? Di materi kali ini saya akan menjelaskan jenis kekayaan intelektual yang penting, termasuk perangkat lunak dan situs web. Yang menjadi masalah unik bagi kantor paten dan merek dagang, kekayaan intelektual yang mencakup paten, merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang merupakan aset penting bagi pengusaha dan harus dipahami bahkan sebelum menggunakan jasa pengacara. Kita mulai dengan diskusi tentang bagaimana memilih seorang pengacara yang benar. Pengacara seperti banyak profesional lainnya adalah spesialis tidak hanya di bidang hukum, tetapi juga di bidang hukum tertentu. Dalam lingkungan saat ini, pengacara jauh lebih terbuka mengenai biaya. Dalam beberapa kasus, pengacara dapat disewa dengan satu kali bayaran saja. Contohnya, seorang pengacara paten dapat dipekerjakan sebagai spesialis untuk membantu pengusaha mendapatkan paten. Setelah paten diperoleh, pengacara tidak diperlukan lagi, kecuali mungkin jika ada litigasi mengenai paten tersebut. Lanjut. To understand the nature of patent, the right they profit, and the filing process. Patent. A patent is contract between the government and an inventor. In exchange of disclosure of the invention, the government grants the inventors exclusivity regarding the invention for a specific amount of time. Apa sih yang dimaksud dengan paten? Paten adalah kontrak antara pemerintah dan penemu. Paten di sini memiliki beberapa perbedaan, antara lain paten utilitas, paten desain, paten tanam, adapun paten internasional. Pada dasarnya, paten memberikan hak negatif kepada pemiliknya karena paten tersebut menghalangi orang lain untuk membuat, menggunakan, atau menjual penemuan yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, paten dibagi menjadi beberapa perbedaan seperti yang sudah saya sebutkan tadi di atas. Selanjutnya, to understand the purpose of a trademark and the procedure for filing. Registering the trademark, filing of the trademark registration must meet four requirements. Jika sudah menelaah dan memahami apa itu paten, selanjutnya kita masuk ke materi mendaftarkan merek dagang atau registering the trademark. Di antaranya, yang pertama, completion of a return form atau pelengkapan formulir tertulis. 2. A drawing of the mark atau gambar merek. Yang ketiga, 5 specimen showing actual use of the mark. 5 contoh yang mengajukan penggunaan merek yang sebenarnya. Dan yang terakhir, the fee, yaitu biaya. Contoh, jika saya akan mengajukan merek dagang saya harus melalui PTO atau petugas teknik operasional apakah merek yang saya ajukan layak untuk didaftarkan atau tidak.
Nah, dikasih waktu hanya 3 bulan untuk menentukan keberatan apapun. Jika lewat 6 bulan, maka permohonan tersebut dianggap diabaikan. Jika merek saya ditolak, maka saya berhak mengajukan banding ke PTO. Jika merek dagang saya diterima, maka akan dipublikasikan dalam berita resmi merek dagang. Selanjutnya, to learn the purpose of a copyright and how to file for one. A copyright protects original work of authorship. The protection in a copyright does not protect the idea itself, and thus it allows someone else to use the idea or concept in a different manner. Lanjut poin 4 yaitu mempelajari hak cipta dan cara mengajukannya. Bagaimana cara mengajukan hak cipta? Hak cipta terdaftar di Perpustakaan Kongres dan biasanya tidak memerlukan pengacara. Untuk mendaftarkan suatu ciptaan, pemohon dapat mengirimkan permohonan lengkap ke www.copyright.gov dan biaya pengajuan yang diperlukan awal adalah 35 US dollar atau setara dengan 545.000 rupiah. Jika diajukan secara online, bisa mencapai 45 US dollar atau setara dengan 701.000. Next, 5. To identify procedures that can protect a vendor's trade secret. The significance of this agreement also depends on the industry, such as service where employees have made personal contact with clients that might be asked to follow them to the new company where they will be employed. Signifikan perjanjian ini tergantung pada industrinya. Pengadilan negara berbeda cerita, mereka menafsirkan bahkan mengizinkan penegakan perjanjian non-kompetisi. Seorang karyawan harus mengungkapkan rahasia dagang ketika pesaing menawarkan posisi baru kepada orang tersebut. Next, 6. To understand the value of licensing to either expand a business or start a new ventures. Licensing may be defined as an agreement between two parties where one party has proprietary right over some information, process, or technology protected by a patent, trademark, or copyright. Selanjutnya poin 6 yaitu lisensi atau perizinan dapat didefinisikan sebagai pengaturan antara dua pihak, di mana salah satu pihak mempunyai hak kepemilikan atas beberapa informasi, proses, atau teknologi yang dilindungi oleh paten, merek dagang, atau hak cipta. Poin 6 di sini adalah untuk memahami nilai perizinan untuk mengembangkan usaha atau memulai usaha baru. Next, 7. To recognize the implication of a new legislation that affect the board of directors and internal auditing process for public companies. Sarbanes-Oxley. The Sarbanes-Oxley covers a wide range of corporate governance activities. Under this law, CEOs are required to voice a financial statement through a series of internal control mechanisms and reports. Poin ke-7 yaitu mengenali implikasi undang-undang baru yang mempengaruhi dewan direksi dan proses audit internal perusahaan. Implikasi undang-undang yang baru adalah Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Undang-Undang Sarbanes-Oxley mempersulit usaha kecil, lalu Undang-Undang Sarbanes-Oxley pada 2010 diubah untuk meningkatkan wewenang dewan yang menguasai tindakan ini, untuk memberikan proses disipliner yang lebih jelas meningkatkan wewenang dewan yang menguasai tindakan ini untuk memberikan proses disipliner yang lebih jelas jika pelanggaran terjadi. Kongres memberikan keringanan bagi usaha kecil dengan membuat mereka dikecualikan dari pasal 404 Undang-Undang
Sarbanes-Oxley. Dengan disahkannya undang-undang ini mengkhawatirkan direktur selanjutnya. Misalnya, undang-undang ini menghalangi individu yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota dewan penting karena kekhawatiran mereka terhadap publisitas negatif yang dapat dilakukan oleh karyawan atau pemegang usaha yang tidak puas. Saat ini, konflik swasta perusahaan tidak termasuk ke undang-undang ini. Undang-undang Sarbanes-Oxley hanya berlaku di negara asing. Perusahaan swasta juga tunduk kepada kontrol jika mereka berkonsultasi dengan perusahaan publik dan dengan cara apapun mempengaruhi perusahaan publik tersebut dalam kesalahan apapun yang ditetapkan oleh Sarbanes-Oxley. Next, yang terakhir, H. To illustrate important issue relate to contract, insurance, and product safety and liability. Contracts are an important part of the transaction that the entrepreneur will make. Poin 8 ini yaitu ilustri atau isu-isu penting terkait kontrak. Contoh kasus 1, seorang individu yang ingin membangun rumahnya sendiri mempekerjakan seorang kontraktor proyek tersebut. Mereka mendatangi kontrak yang menentukan semua aspek proyek termasuk jadwal, biaya, dan spesifikasi yang diharapkan. Namun, ketika proyek hampir selesai, kontrak tersebut meminta biaya tambahan yang tidak disebutkan dalam kontrak awal. Muncul isu kontrak yang tidak jelas dan perselisihan antara kedua belah pihak. Jadi kesimpulannya, pengusaha baru perlu memahami pentingnya kekayaan intelektual seperti hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Melindungi ide-ide dan inovasi mereka melalui kekayaan intelektual dapat mencegah orang lain menyalin atau menggunakan produk atau layanan yang mereka ciptakan. Dengan adanya perundang-undangan dan hukum yang mereka ciptakan, pengusaha baru dapat menjaga bisnis mereka tetap kuat dan berkembang tanpa terjebak dalam masalah hukum yang dapat merugikan mereka. Maybe that's all I can explain more or less. Sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.